Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan baik. Nah anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2 yang mengenai kebugaran jasmani. Untuk menunjang kegiatan sehari-hari tentu harus didukung dengan kondisi badan yang sehat dan bugar. Kalau badan kita loyo dan tidak bugar, segala aktivitas kita akan terganggu. Dapat kamu bayangkan jika kamu belajar dalam keadaan ngantuk, tidak menyenangkan bukan? Nah, begitu pentingnya kebugaran jasmani itu, sehingga pada pelajaran kali ini kita akan mempraktekkan latihan kebugaran jasmani yang sederhana. Nah, selanjutnya kita akan buka halaman 16 ya anak-anak. Melatih kebugaran tubuh. Mengapa kita dapat berjalan, berlari, berkedip, dan melakukan kegiatan lainnya? Semua kegiatan itu dapat kita lakukan karena pada tubuh kita ada kekuatan. Kekuatan itu tidak hanya didapat dari masukan makanan saja, tetapi kekuatan juga harus dilatih. Kekuatan dilatih agar tetap tersedia dalam tubuh. Untuk menjaga kekuatan dalam tubuh, kita harus melatih otot-otot supaya tidak kaku dan tetap bugar. Otot-otot harus dilatih, diantaranya otot bahu, otot dada. Untuk melatih otot bahu dan dada, kamu dapat melatih latihan push up dan pull up. Yang pertama, push up. Salah satu sumber kekuatan dalam diri kita terdapat pada bagian dada, bahu, dan tangan. Untuk melatih otot-otot di bagian ini dapat kamu lakukan dengan cara push up. Langkah-langkahnya adalah: yang pertama, posisi badan tiarap atau telungkup. Nah, kita perhatikan gambar gerakan push up berikut ini. Kemudian kedua tangan dilipat dan ujung telapak kaki menahan berat badan. Selanjutnya, posisi awal lurus sejajar dengan lantai. Kemudian, lakukan rangkaian gerakan di bawah ini. Yang pertama, angkat tubuh ke atas dengan meluruskan siku. Yang kedua, turunkan tubuh dengan cara membengkokkan atau menekuk siku. Nah, ulangi gerakan di atas sambil berhitung ya. Misalnya 1-5 kali. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan pull up. Pada latihan ini kita memerlukan alat bantu berupa palang yang lebih tinggi dari tubuhmu, tetapi masih dapat dijangkau dengan kedua tangan. Palang ini berfungsi untuk bergantung. Nah, perhatikan gambar gerakan pull up ya pada LKS. Langkah-langkahnya, kedua tangan lurus ke atas memegang palang. Posisi pegangan tangan ke depan atau ke belakang. Nah, lihat gambar pertama dan kedua ya. Pada hitungan ketiga, angkat tubuh dengan menekuk siku atau membengkokkan siku hingga badan terangkat ke atas. Setelah dagu berada di atas palang, tahan posisi ini beberapa detik. Turunkan badan dengan meluruskan kedua kembali ke posisi semula. Nah, ini bisa dilakukan 1-5 kali ya anak-anak. Ini tidak harus ditahan, tapi kalian bisa angkat. Kalau sudah melewati kepalanya melewati palang, bisa langsung turun, tapi harus dilakukan secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan membahas mengenai daya tahan tubuh. Untuk menjalani aktivitas sehari-hari seperti belajar, bermain, dan membantu orang tua kita memerlukan kekuatan dan daya tahan tubuh yang baik. Kekuatan tubuh berhubungan erat dengan daya tahan tubuh. Apabila tubuh kita lemah, maka daya tahan tubuh kita lemah dan kekuatan yang kita miliki hasilnya tidak akan maksimal. Daya tahan tubuh lemah bisa disebabkan oleh peredaran darah dalam tubuh tidak lancar, sehingga denyut nadi dan detak jantung tidak normal.
Hal ini bisa diatasi dengan beberapa latihan dan permainan ringan, misalnya berlari, loncat tali, naik turun tangga, bersepeda santai, dan sebagainya. Berikut ini kita akan mempelajari latihan daya tahan tubuh melalui permainan sederhana. Yang pertama, berlari santai. Lari pelan-pelan disebut lari santai. Lari santai sangat berguna untuk melatih daya tahan tubuh. Berlari santai selain melatih otot-otot kaki juga untuk melancarkan peredaran darah. Waktu yang tepat untuk melakukan berlari santai adalah pagi hari. Nah, misalnya setelah subuh. Karena pada waktu pagi hari udara masih segar dan belum banyak polusi yang terhirup oleh tubuh. Pada saat hari libur, kamu dapat melakukannya pada pukul 5:30. Nah, ini mas 5:30 pagi ya anak-anak. Mintalah ayah dan kakakmu untuk menemani sebagai permulaan. Tempuhlah jarak yang tidak terlalu jauh. Misalnya 200 meter. Misalnya kalian keliling kampung ya, bisa dilakukan ini. Minggu berikutnya jaraknya ditambah menjadi 400 meter dan seterusnya ya. Harus dilakukan secara berkelanjutan. Nah, ini adalah contoh gambar lari santai atau jogging. Nah, selanjutnya naik turun tangga anak-anak. Pernahkah kamu pergi ke pusat perbelanjaan atau mal? Di mal yang bertingkat biasanya ada 2 jenis tangga. Ada tangga berjalan dan tangga biasa. Apabila kamu akan naik ke lantai atas, biasanya naik lewat tangga biasa saja. Karena naik turun tangga dapat membantu melatih daya tahan tubuhmu. Apabila di lingkunganmu terdapat tangga, coba lakukan latihan di bawah ini. Nah, lakukan dengan hati-hati dan didampingi oleh kakak atau orang tua. Yang pertama, badan berdiri tegak di depan tangga, pandangan mata diarahkan ke anak tangga. Naiklah anak tangga satu persatu hingga ke puncak. Kemudian turun kembali sampai ke anak tangga terbawah. Selanjutnya, jagalah pandangan mata dan jangan berlari. Nah, contohnya pada gambar berikut ya, naik turun tangga. Sekarang loncat tali. Loncat tali merupakan sebuah permainan yang biasa dilakukan oleh anak perempuan. Namun, dalam permainannya tidak menggunakan tali, melainkan dengan menggunakan karet gelang yang dirangkaikan. Loncat tali dapat dimainkan sendiri dan juga dapat dilakukan secara beregu. Biasanya menggunakan karet gelang ya anak-anak. Atau bisa menggunakan tampar juga bisa. Atau tali sejenisnya. Kemudian loncat tali berguna untuk melatih kekuatan otot tungkai. Nah, ini langkah-langkahnya. Badan berdiri dengan kaki rapat. Kedua tangan memegang ujung tali dengan posisi tali berada di belakang tubuh. Kedua tangan mengayun memutar tali ke atas kepala, ke depan, ke bawah hingga kembali ke belakang. Ketika tali akan mengenai kaki, lakukan gerak meloncat melangkah tali. Lakukan gerakan ini berulang-ulang. Nah, selanjutnya kita buka halaman. Nah, ini contohnya anak-anak pada halaman 20 ya anak-anak.
Bab 3. Senam lantai. Nah, sekarang kita akan membahas senam lantai ya. Dalam kegiatan pertandingan atau perlombaan olahraga, olahraga senam adalah salah satu olahraga yang diperlombakan. Senam merupakan olahraga yang unik karena banyak gerakan yang teratur dan mengandung nilai seni karena gerakannya yang indah. Setiap orang dapat melakukan gerakan senam yang indah ini, asalkan berlatih dengan rajin, tekun, dan bersungguh-sungguh ya. Apabila kita melakukan sesuatu itu harus dilakukan dengan tekun, rajin, dan bersungguh-sungguh. Jangan malas-malasan ya anak-anak. Senam lantai. Senam yang dilakukan di lantai dengan beralaskan matras disebut senam lantai. Pada pelajaran ini kita akan mempelajari gerak dasar senam, yaitu keseimbangan. Ketika kamu berjalan, berlari, berdiri, atau duduk memerlukan keseimbangan agar tidak jatuh. Keseimbangan sangat perlu dalam aktivitas keseharian. Latihan keseimbangan dalam gerak dasar senam lantai dapat dilakukan dengan beberapa latihan sebagai berikut. Latihan keseimbangan bisa dilakukan dengan menekuk satu kaki. Gerakan dasar keseimbangan dengan menekuk kaki dapat dikembangkan menjadi beberapa sikap. Di antaranya, yang pertama, berdiri satu kaki lurus ke depan. Nah, gambarnya seperti ini ya. Langkah-langkahnya, badan berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, kedua tangan diangkat diluruskan ke samping. Angkat kaki kanan perlahan diluruskan ke depan. Tahan beberapa saat. Ganti dengan kaki yang satunya ya, seperti ini anak-anak. Berdiri satu kaki ke depan. Selanjutnya berdiri satu kaki lurus ke samping. Latihan keseimbangan berdiri satu kaki lurus ke samping. Langkah-langkahnya, badan berdiri tegak, pandangan lurus ke depan, angkat kaki kanan ke samping dengan lutut lurus. Tangan kanan memegang kaki kanan. Lengan kiri lurus ke samping sejajar bahu. Tahan beberapa saat. Ganti dengan kaki satunya. Nah, contohnya seperti ini. Berdiri satu kaki ke samping. Nah, selanjutnya berdiri satu kaki ditekuk di depan. Pada latihan sebelumnya telah dipelajari latihan berdiri satu kaki dengan kaki lainnya diluruskan. Pada latihan ini kamu akan belajar berdiri satu kaki dengan kaki yang lain ditekuk ke depan atau sila posisinya seperti gambar di samping ya. Langkah-langkahnya berdiri tegak, badan lurus ke depan, angkat kaki kanan ke depan dengan kedua tangan, posisi kaki ditekuk atau sila sampai pangkal paha. Tahan beberapa saat, lakukan gerakan ini dengan kaki yang lain. Nah, selanjutnya senam ketangkasan sederhana. Senam ketangkasan yang akan kita pelajari adalah senam ketangkasan sederhana, yaitu gerakan-gerakan yang dilakukan sangat mudah dan dipraktikkan. Berikut ini akan kita pelajari gerakan dasar senam ketangkasan sederhana. Yang pertama, loncat. Loncat atau meloncat merupakan salah satu gerak senam ketangkasan. Misalnya, binatang. Contohnya kelinci, katak, kanguru adalah contoh binatang yang senang meloncat. Binatang tersebut menggunakan kakinya yang kuat untuk melakukan tolakan dan meloncat. Sekarang kita akan belajar mengenai meloncat dengan tolakan dua kaki. Nah,
Yang pertama, loncat dengan tolakan 2 kaki. Langkah pertama, sikap awal berjongkok. Kemudian kedua tangan memegang kepala. Kedua kaki dilebarkan selebar bahu. Kemudian badan membungkuk. Lalu posisi lengan ke belakang. Nah, seperti ini ya, loncat dengan tolakan 2 kaki. Kemudian yang B, loncat bambu atau rintangan. Loncat bambu atau rintangan adalah gerakan meloncat sambil meloncati rintangan berupa bambu. Gerakan ini dapat kamu lakukan dengan bantuan temanmu yang memegang bambu dengan panjang 2 meter sampai 3 meter. Langkah-langkahnya. Yang pertama, kedua temanmu memegang ujung-ujung bambu. Badan berdiri menghadap bambu. Ketika terdengar aba-aba, tolakkan kaki ke lantai meloncati bambu. Kemudian lakukan beberapa kali. Setelah itu ketinggian bambu diganti dari yang terendah sampai tertinggi. Dari mata kaki sampai dengan paha. Untuk melakukan latihan ini, ikuti petunjuk guru, lakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi cedera ya. Karena ini cukup berbahaya ya. Ya, contohnya seperti ini anak-anak meloncati bambu. Kemudian loncat kangkang. Nah, ini juga termasuk berbahaya ya, harus hati-hati. Gerakan loncat kangkang hampir sama dengan gerak loncat biasa. Perbedaannya hanya pada posisi kaki ketika berada di udara. Pada loncat kangkang, saat berada di udara, kedua kaki dibuka. Langkah-langkahnya, badan berdiri tegap, pandangan lurus ke depan, ambil beberapa langkah untuk awalan. Kemudian, setelah hitungan ketiga, tolakan kaki agar badan terangkat. Ketika berada di udara, rentangkan kedua kaki. Mendaratlah dengan kaki yang terkuat. Lakukan dengan hati-hati sesuai dengan petunjuk. Nah, contohnya seperti ini anak-anak. Nah, selanjutnya permainan memukul bola. Permainan ini menggunakan teknik dasar loncat atau meloncat. Dalam permainan ini perlu alat bantu seperti tali dan bola. Persiapan yang dilakukan adalah bola diikat atau dijaring dengan tali kemudian digantung. Cara permainannya adalah setiap siswa memukul sebanyak mungkin. Jadi ini sebanyak-banyaknya ya. Yang digantung. Jadi memukul bola yang digantung sebanyak-banyaknya. Siswa yang paling banyak memukul bola dalam waktu yang telah ditentukan maka dia pemenangnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Lomba meloncat sambil memukul bola. Nah, seperti itu anak-anak pada pembelajaran kali ini. Ya, sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Cukup sekian dari Pak Guru. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.